Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-44, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Judul perikop di sini berbicara mengenai Yesus dan Yohanes Pembaptis. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi dari Injil Matius pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi ya, nas pembacaan kita kali ini lumayan panjang. Dan sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini apabila kita mau telaah ayat per ayat, maka akan menjadi khotbah yang sangat amat panjang ya. Apa yang mau kita pelajari di sini ialah mengenai hubungan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis ya. Mereka bisa dibilang masih ada kerabat sepupu lah, yakni antara ibu Yesus ya, Maria, dan juga Elizabeth, ibunya Yohanes Pembaptis, saudara ya. Tetapi yang jadi concern kita di sini ialah Yohanes Pembaptis disebut sebagai nabi yang terbesar ya, dan itu keluar sendiri dari mulut Sang Mesias ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak perlu didebat lagi. Yang terbesar adalah ia yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan yang dijanjikan itu, Sang Juru Selamat. Bahkan
bisa dikatakan mungkin Yohanes Pembaptis jauh lebih besar daripada Musa dan Elia. Musa dan Elia hanya bisa menunjuk dari jauh, hanya bisa menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias. Tetapi di sini ada seorang anak manusia yang bernama Yohanes Pembaptis ya, yang langsung di hadapan matanya dia menunjuk, dia bahkan menegaskan bagaimana burung merpati itu turun. Roh Kudus turun untuk menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ialah yang dijanjikan. Tetapi kenapa kemudian ada firman Tuhan berkata, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sekali lagi saya ulang ayat Matius pasal 11 ayat yang ke-11 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ya. Jadi ini tidak bermaksud mengecilkan seorang Yohanes Pembaptis, saudara ya. Tetapi ini merupakan sebuah gambaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Bahwa yang terkecil dalam kerajaan sorga artinya orang-orang yang menerima keselamatan. Nah, Yohanes Pembaptis kan masih belum tuh ya mengalami yang namanya melihat kematian dan kebangkitan Kristus, dia masih belum mengalami. Sementara orang-orang sesudah kematian dan kebangkitan Kristus, di mana mereka menerima anugerah pengampunan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu dikatakan sebagai yang terkecil dalam kerajaan sorga, jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ya, dari apa yang saya pelajari begitu pemahamannya, saudara ya. Nah, kemudian di sini ada satu pelajaran lagi yang kita bisa lihat ya, bahwa ternyata Yohanes Pembaptis pun terlihat meragukan apakah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan ini banyak kali mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring Tuhan ya. Kita mengalami fenomena yang luar biasa yang namanya lahir baru. Kita mengalami fenomena yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Kita mengalami yang namanya cinta atau kasih mula-mula. Tapi kemudian di dalam perjalanan kita mengiring atau mengikuti Tuhan, di saat kesulitan demi kesulitan diperhadapkan dalam kehidupan kita, di saat ada tekanan-tekanan, di saat pemurnian, kita mengalami proses kehidupan yang berat, ada satu keraguan yang mungkin saja muncul di dalam hati saudara. Apakah Yesus itu betul-betul Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin ada di antara saudara yang berpikir seperti itu. Ataukah aku mengikuti Tuhan ini sudah benar, sudah berkenan ke aku? Banyak kali saudara pasti akan timbul satu keraguan di dalam hati saudara ya. Sama seperti Yohanes Pembaptis di sini. Ia berada di dalam penjara, kemudian ia mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab dengan mengutip ayat kebenaran firman Tuhan, nubuat-nubuatan di dalam kitab Yesaya ya. Pergilah dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu adalah nubuat di dalam kitab Yesaya, saudara, yang dikutip oleh Yesus untuk disampaikan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Dan Yesus menambahkan di sini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, Yohanes Pembaptis harus kita akui sebagai nabi terbesar yang menunjuk kepada Sang Mesias. Ia sebagai pembuka jalan. Tapi setelah itu kemudian, ya sudah. Memang akhirnya Yohanes Pembaptis berdiri teguh sebagai nabi Tuhan yang berani menegur kesalahan ya. Sebagaimana Elia juga yang berani menegur kesalahan raja.
Di sini Yohanes Pembaptis berani menegur kesalahan Herodes. Sehingga akhirnya ia ditangkap dan dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara. Mungkin saja Yohanes Pembaptis berharap Yesus akan datang menemuinya dan membebaskannya di sana. Atau ia juga berharap di dalam pandangannya ketika Mesias itu datang, mestinya ia akan mengerjakan sesuatu hal yang fenomenal. Ia akan memunculkan satu kegerakan mungkin. Ia akan membuat suatu perubahan yang dahsyat, yang luar biasa besar, bahkan mengubah bangsa itu. Karena di dalam pemahamannya mungkin seperti itu ya. Tapi yang dia lihat kemudian, Yesus seperti adem ayem, dia cuma mengajar, berkeliling sambil berbuat baik. Dan sedikit banyak ia merasa bahwa mestinya Mesias gak bekerja seperti ini. Dia mungkin mengharapkan sesuatu yang fenomenal seperti yang saya sampaikan tadi ya. Bagaimana tidak yang nabi-nabi saja melakukan hal fenomenal. Bagaimana dengan Mesias, Tuhan yang menjadi manusia? Harusnya lebih luar biasa lagi memulihkan keadaan Israel. Tapi itu tidak terjadi seperti yang ia pikirkan. Dan Yesus memberikan kata-kata yang menguatkan di dalamnya. Berbahagialah kamu, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Kemungkinan besar Yohanes Pembaptis ada kekecewaan dalam hati. Saudara tentu tahu pada akhirnya Yohanes Pembaptis mati sebagai seorang martir ya, di mana ia akhirnya dipenggal dan ia mati. Tetapi kita bisa belajar banyak hal melalui Yohanes Pembaptis. Bahwa banyak kali Tuhan itu bekerja mungkin saja tidak sesuai dan seturut dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Bisa saja kita sudah benar membaca firman Tuhan. Dan kita mulai berpikir bahwa pola karya Tuhan itu seperti ini. Tapi ternyata ketika kita nanti-nantikan, ternyata tidak seperti itu. Bukan berarti bahwa pengiringan kita akan Tuhan itu salah, saudaraku ya. Tapi justru di situ adalah momen atau waktunya kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Solusinya seperti itu. Jadi kalau kita kesulitan mengerti atau memahami tentang pekerjaan Tuhan, mari kita berusaha untuk tetap merendahkan diri dan bergaul lebih dekat lagi, atau lebih tekun lagi kita belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong saudara. Dan ada begitu banyak ayat firman Tuhan di sini yang mengatakan bahwa sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah, ini terjemahannya memang agak sulit dimengerti ya. Tapi saya ada sedikit membaca literatur di sini bahwa sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan sorga itu memang dibelokkan oleh orang-orang yang seharusnya menuntun orang masuk, tetapi mereka justru merintangi. Kebanyakan pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu mempersulit orang untuk masuk kerajaan surga. Mereka seperti orang yang menghalang-halangi. Banyak orang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Banyak orang rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi mereka malah justru tidak membawa orang kepada esensi kerajaan surga. Mereka sibuk dengan bait suci secara lahiriah. Dan ketika Yesus datang, Yesus memberitakan firman dengan penuh kuasa. Ada begitu banyak orang yang mengalami pemulihan, kesembuhan, dicelikan, dimerdekakan. Bahkan ketika Yesus datang, saudaraku ya, kita menjadi tahu esensi isi hati Tuhan. Bahwa ia rindu bahwa semua orang itu bisa diselamatkan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar lebih sungguh lagi ketika Tuhan memberitakan firman Tuhan. Mari kita jangan mencari dalih. Firman Tuhan di sini berkata bahwa kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Artinya Tuhan sudah menyampaikan kebenaran bagi kita. Jangan lagi kita menolak itu dengan begitu banyak dalih. Dan berkata, aku tidak perlu Tuhan. Aku bisa dengan kekuatanku. Aku tidak mau bertobat dulu.
dan lain sebagainya. Mari kita merendahkan hati saudaraku, dan kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang mencelikan kami, yang membuat kami mengerti bahwa Engkau rindu kami mengikuti Engkau dengan penuh ketulusan, penuh kesungguhan, dan di dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan, kami menyadari setiap saat kami bisa saja diuji oleh segala macam persoalan, kesulitan, tekanan hidup. Tapi biarlah kesemuanya itu tidak membuat kami meragukan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah berbicara di kesempatan kali ini. Biarlah kami semakin rindu untuk belajar dan bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk saudara yang sudah tetap setia untuk mengikuti channel ini, mendukung kita di dalam doa. Kita senantiasa berharap bahwa apapun yang kita pelajari di sini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mendoakan kami. Akhirnya kita akan bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.